Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan sebuah berita pembunuhan berantai yang ternyata dilakukan oleh orang dekat dari korban. Memang totalnya ada 9 korban, tetapi 5 diantaranya adalah masih berhubungan secara kekeluargaan, istrinya bahkan juga anak dari salah satu pelaku. Ini ada apa? Kejadiannya diawali pada saat warga menemukan ada 4 orang yang pingsan di desa atau daerah Ciketing Udik, Bekasi di Kamis 12 Januari 2023. Dari 4 orang yang pingsan awalnya tersebut kemudian diketahui 2 orang meninggal dunia dan 2 orang ini selamat. Dari awalnya adalah peristiwa di Bekasi ini kemudian terbongkarlah ada rentetan kejadian yang ini berhubungan dengan pembunuhan berantai. Kita akan coba bahas satu persatu korbannya itu siapa saja, totalnya ada 9 orang, dan dari sini kita bisa melihat bahwa dari kepolisian pun menyatakan bahwa motifnya, misalnya kalau dari Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, ini beliau mengatakan bahwa dugaannya motifnya tidak sekedar ekonomi saja. Kenapa? Kalau cuma masalah ekonomi saja untuk mengambil harta dari korban, tetapi kenapa yang menjadi korban juga ada anaknya, salah satu tersangka? Ini menarik. Akan kita coba telusuri satu persatu. Yang pertama korbannya ini adalah Siti XTKW, dan kemudian kita sudah mengetahui bahwa Siti ini keterangan dari keluarganya memang benar, dia sudah meninggal dunia tepatnya di 12 Februari di tahun 2021, dengan saat itu diketahui dia tenggelam di perairan Bali. Tetapi setelah dilakukan investigasi ternyata Siti ini meninggalnya akibat didorong ke laut di Surabaya oleh Noneng, mertua dari Wawon, salah satu pelaku pembunuhan di sini, atas perintah Wawon dan dimakamkan di Garut. Nah, artinya dari sini adalah Siti orang luar gitu. Kalau dari sini kita bisa mengerti potensi bahwa tujuannya hanya ingin menguasai hartanya, karena bagaimanapun juga kalau XTKW yang diketahui dia bekerja di Arab Saudi, pastikan memiliki uang yang juga lumayan, dan ternyata juga dari kepolisian menyatakan ada transaksi sekitar 1 miliar yang ada di para tersangka. Itu diduga kuat merupakan bagian dari mereka untuk menipu korban-korbannya. Karena tidak bisa dipungkiri, salah satu keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imron juga mengatakan bahwa ada dugaan tindak pidana lain, yakni adalah dengan kayak modus janji-janji kayak menggandakan uang, bisa dibangun rumah dan sebagainya. Menyedihkan sekali karena mereka yang sudah mencari uang capek-capek ternyata ditipu gitu ya. Dan ini juga satu hal yang harus menjadi edukasi buat masyarakat. Kalau memang seseorang tuh bisa menggandakan uang, kenapa harus dia mencari orang lain? Dia bisa aja menggandakan uang untuk dirinya sendiri. Itu adalah korban pertama adalah Siti. Yang korban kedua adalah Farida. Ini XTKW juga, dihabisi oleh Wawon dan dikubur di lubang rumahnya di Cianjur. Oke, ini tipikal sama antara Siti dan juga Farida, setuju kalau ini adalah motifnya masalah ekonomi. Nah, yang ketiga ini cukup janggal ini. Ini adalah Noneng. Kalian masih ingat Noneng ini adalah pelaku yang menghabisi Siti tadi. Noneng ini adalah mertuanya Wawon dan pelakunya adalah Duloh, suruhan dari Wawon. Duloh ini nama aslinya adalah Solihin alias Duloh, dan ini juga menjadi salah satu bagian tersangka. Sementara korban yang keempat adalah Wiwin. Ini adalah istrinya Wawon dan juga anaknya Noneng. Aneh ya, istri dan mertua juga sama-sama dihabisi. Yang menghabisi adalah Wawon, dimasuki ke lubang yang sama dengan ibu, dan ini juga berada di rumahnya di si pelaku ini, Wawon. Nah, korban yang kelima adalah Halimah. Halimah ini adalah istri Wawon juga. Oke, banyak ya istrinya dari Wawon ini ya. Kayaknya gampang sekali menikah begitu. Jadi perempuan di Indonesia hati-hati ya, jangan hanya karena tuntutan sosial atau atas nama dalam tanda kutip adalah ibadah begitu, tetapi salah memilih pasangan itu sangat bahaya sekali. Nah, Halimah ini juga adalah istri Wawon, dihabisinya oleh Duloh dan dimakamkan di kampung halaman Cilicin. Wawon kemudian menikah dengan Maimunah yang merupakan anak Halimah. Ini juga aneh, berarti kan Halimah itu istrinya Wawon, kemudian dihabisi dan punya anak juga, Maimunah, berarti anak tirinya dinikahi juga. Aneh banget ya. Bagi aku sangat aneh, apakah ini murni hanya karena masalah ekonomi
Atau ada konflik-konflik yang namanya juga, dugaanku sangat kuat, kenapa Halimah ini dihabisi, ini bukan urusan dengan masalah ekonomi sepertinya. Karena kan ya, nggak, kita lihat ya, tidak ada, apakah mungkin ada harta yang banyak yang akan diambil. Sepertinya mungkin karena faktor terjadi kayak konflik sosial gitu. Mungkin si Wawon ini naksir sama Maimunah, anaknya Halimah. Dan kemudian terjadi hal yang seperti itu karena Wawon menikah dengan Maimunah yang merupakan anak Halimah dan memiliki 2 anak, Bayu dan juga Neng Ayu. Bayu dan juga Neng Ayu ini juga menjadi korban berikutnya, tetapi untungnya Neng Ayu itu bisa diselamatkan karena dia tidak diracuni, karena dia cuma dicekik. Karena dari awalnya penemuan 4 orang yang pingsan tersebut kan semuanya tidak diracun. Yang diracun itu cuma ya 3 korban, sementara satunya yakni adalah Neng Ayu itu hanya dicekik sepertinya karena tidak meninggal dunia. Nah, kemudian yang keenam ini adalah Bayu yang aku sebutkan tadi. Bayu ini adalah putra dari Wawon yang menghabisi adalah Duloh dan dikubur di lubang sebelah rumah Wawon. Bayu ini masih usianya balita loh teman-teman. Ini juga menjadi pertanyaan dari Kapolda Metro Jaya tadi, mengatakan kalau memang tujuannya adalah motifnya karena ekonomi, kenapa ada istrinya, ada anaknya juga dihabisi juga? Apakah ini adalah bagian mungkin karena istri dan juga anaknya? Oke, kalau istrinya mungkin dan juga mertuanya karena mereka mungkin ada potensi untuk memberitahu kejahatan yang telah dilakukan. Tapi kan mereka juga terlibat gitu. Apakah ada unsur masalah psikopat gitu ya? Karena kalau psikopat itu sama sosiopat, sama actionnya, tetapi penyebabnya yang berbeda. Psikopat itu artinya adalah orang yang begitu menikmati melakukan tindakan kriminal seperti membunuh dan sebagainya. Actionnya sama, tetapi penyebabnya berbeda. Psikopat itu penyebabnya adalah karena bawaan dari lahir, ada bagian saraf di otaknya manusia yang itu menghubungkan empati itu terputus dan itu tidak bisa disembuhkan. Tetapi kalau sosiopat adalah tidak ada permasalahan dengan otaknya, tetapi karena faktor kebiasaan untuk bertahan hidup, kebiasaan melakukan tindakan kriminal. Kalau saya tidak membunuh, saya akan dibunuh. Kalau saya tidak merampok atau mencuri, saya tidak bisa bertahan hidup. Makanya dia melakukan tersebut adalah karena faktor lingkungan. Dan untuk membuktikan ini apakah dia psikopat atau sosiopat, ya bisa dicek aja langsung dengan tes otaknya, MRI, atau juga tes psikologi untuk melihat seperti itu. Karena dari para tersangka ini, keterangan dari sejumlah warga tetangganya juga mengatakan mereka tidak ada indikasi antisosial. Karena kan psikopat itu identik dengan antisosial ya, tidak suka bersosialisasi. Kalau mereka suka bersosialisasi, belum tentu juga sebenarnya mereka suka bersosialisasi. Karena kehebatan dari para psikopat atau sosiopat itu, mereka sangat manipulatif. Mereka bisa acting sebegitu meyakinkan ke hadapan semua orang untuk mencapai tujuannya. Itu bagian yang harus diwaspadai. Bahkan juga keterangan terbaru dari kepolisian juga mengatakan ada dugaan korban ke-10 yang ini tetangganya dari para pelaku, dan korban ke-10 ini sempat dibawa ke rumah sakit karena dia sempat meminum kopi yang rasanya nggak enak banget, dan ternyata kopi tersebut telah dicampur pestisida. Ditambah lagi dari keterangan Kombes Pol Hengki Haryadi, juga di lokasi TKP itu ditemukan 1 lubang, yang itu 1 lubang baru yang belum terisi oleh mayat atau jenazah, dan kemungkinan besar itu adalah untuk korban berikutnya. Jadi masih ada potensi cukup tinggi ada korban-korban berikutnya lagi. Oke, tadi kita sampai di korban yang ke-6, Bayu, yang merupakan putra Wawon sendiri yang masih balita. Sedih sekali, dan ini dihabisi oleh Duloh, dikubur di lubang sebelah rumah Wawon. Nah, korban ke-7 sampai 9 ini adalah Maimunah, Ridwan Abdul Muiz, dan juga Riswandi. Diracun, dicekik di Bantar Gebang Bekasi, pelakunya Duloh dan juga Wawon. Nah, korban yang selamat seperti aku bilang tadi, gara-gara ini semuanya terbongkar, ini adalah Neng Ayu ya, anaknya dari Wawon, dan juga Dede Solehudin. Nah, ternyata Dede Solehudin ini merupakan rangkaian memiliki peranan dalam pembunuhan berantai ini. Dede Solehudin itu juga sudah ditetapkan sebagai tersangka karena peranan dia adalah sebagai orang yang menggali lubang di rumah tersangka. Jadi tidak dikatakan bahwa dia adalah sebagai eksekutornya juga, tetapi dia adalah berperannya mencari para korban, kemudian membeli kopi, memasukkan pestisida, dan juga mempersiapkan semuanya.
Dan ini harusnya sih bisa kena pasal pembunuhan berencana ya. Hukumannya yang maksimal juga pasal 340 adalah hukuman mati, seperti itu. Banyak yang sudah menjadi kerangka dari korban yang ditemukan di lubang rumahnya Wawon tersebut. Make sense sih, karena yang pertama aja tadi Siti itu kan ditemukan meninggal dunia menurut keluarga korban adalah di 12 Februari 2021, yang artinya sudah hampir 2 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, kemudian keterangan dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya, motifnya masih terus didalami, tetapi yang seperti aku bilang tadi, tidak mungkin ini hanya masalah ekonomi saja. Ada kombinasi motifnya, karena alasannya, pertama, Bayu dan juga Neng Ayu yang masih balita, anaknya kenapa juga menjadi korban. Kemudian masih ada lubang baru yang ini diduga akan menjadi untuk korban berikutnya lagi. Dugaannya adalah tetangganya yang mengakui bahwa dia meminum kopi yang ada pestisidanya, dan ternyata dia juga sempat dirawat di rumah sakit. Menurut Irjen Pol Fadil Imran juga ada tindakan pidana lainnya, misalnya tentang penipuan yang dilakukan mengenai modusnya bisa menggandakan uang dan sebagainya. Tetapi jujur ya teman-teman, di Indonesia tuh walaupun kita di era internet seperti sekarang ini, itu ternyata masih banyak loh orang-orang tuh yang I don't know ya, masih kayak percaya bahwa oh saya punya kekuatan supranatural akan menggandakan uang, kamu bisa kaya dan sebagainya. Bahkan aku pernah menemui sejumlah orang di Indonesia ya, yang dia ini dengan percaya diri mengakui bahwa ini ada harta karun gitu ya, aku harus melakukan tirakat ini dan itu untuk menemukan harta karun dari Pak Soekarno. Itu masih banyak orang-orang seperti itu tanpa bermaksud mengecilkan hati mereka, tetapi ya kita harus memakai logika juga. Tetapi kalau dari rangkaian peristiwa yang sudah mulai terbuka semuanya ini, aku yakin sekali ini memang motifnya kombinasi. Pertama adalah masalah ekonomi, yang kedua adalah masalah dugaanku sangat kuat adalah ada kliniknya juga, karena memang aku percaya dengan ada sebagian orang yang punya kemampuan kayak gendam, menghipnotis. Aku percaya dengan seperti itu karena memang ada korbannya, dan apalagi ditunjukkan di sini salah satu penemuan dari penyidik, ada transaksi uang yang ditransfer dari para ex-TKW ini ke rekening para tersangka, nilainya itu hampir 1 miliar. Bagaimana mungkin mereka ini bisa meyakinkan para ex-TKW untuk mengambil uang tabungannya, capek-capek dia bekerja untuk menggandakan semuanya? Kayaknya nggak mungkin kalau hanya sekedar menggunakan iming-iming saja. Aku yakin pasti ada hal-hal mistis juga dilakukan di sini. Itu adalah kombinasi motif. Yang pertama ekonomi, yang kedua adalah mengenai karena ilmu hitam sepertinya ada di sini juga, dan ketiga adalah karena memang mereka psikopat. Mereka begitu menikmati sekali, mereka bahagia gitu, karena kalau yang ketahuan aja dimulainya di tahun 2021 Februari, korban yang pertama yang ketahuan, aku yakin jauh dari sini mereka sudah melakukan hal-hal seperti ini sudah sering banget, karena mereka begitu tenang pada saat ditangkap pun begitu tenang, nggak begitu kelihatan yang aneh sekali. Bahkan tetangganya pun tidak curiga dengan perilaku dari ketiga tersangka ini. Mereka terkenal juga sangat menjaga hubungan sosialnya, tidak antisosial, tidak tipikal orang yang individualis, dan karakter dari mereka juga sudah bukan anak muda lagi, mereka sudah sepuh begitu. Tetapi kenapa mereka bisa melakukan hal seperti itu? Kecuali yang Dede Solihuddin ya, memang kelihatan dia lebih muda dibandingkan Wawon Erawan ataupun juga Solihin alias Dulo. Nah, itu adalah hal yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia luar biasa. Ada yang bilang bahwa yang namanya seorang ayah atau orang tua lah, ayah tepatnya kasusnya di sini, itu tidak akan mungkin menghabisi anaknya atau istrinya, pasti akan melindungi dan sebagainya. Hewan aja, harimau aja tidak akan mungkin memangsa anaknya sendiri. Tetapi berbeda dengan Wawon, dia sudah mencoba menghabisi, bukan mencoba lagi, memang sudah menghabisi anaknya, istrinya, dan juga mertuanya. Itu adalah sebuah hal yang sangat janggal dan juga aneh. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Setahu aku sekarang penyidik sedang melakukan tes psikologi untuk para tersangka, dan hasilnya seperti apa, apakah ada psikopat, sosiopat, atau memang murni ini adalah tindakan kriminal yang sudah biasa mereka lakukan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.